Saya selalu bilang, jangan pernah bersaing dengan masa lalu. Jangan pernah bersaing dengan masa lalu karena kalian gak akan pernah menang. Kalau ada seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, jangan berikan hati atau jangan berkomitmen apa-apa sama dia. Karena kalian hanya akan kecewa. Jangan pernah bersaing dengan masa lalu. Jangan pernah bertanding di dalam sebuah pertandingan yang kalian gak akan mungkin menang. Kenapa gak mungkin menang? Wasitnya curang. Siapa wasitnya? Ya dia. Dia curang, dia pasti akan lebih membela masa lalunya daripada kalian. Kalian tuh cuman unconditional love. Apa unconditional love? Pelarian kan? Pelampiasan tuh unconditional love. Sementara dia punya first dan hard love. Kadang-kadang hard love itu lebih, walaupun sangat menyakiti, tapi dia juga deep banget. Dia painful, tapi dia juga sangat deep. Kalau itu belum selesai, jangan pernah berkomitmen. Kalau itu masalahnya. Kemudian yang ekstrim kedua, kalau belum apa-apa sudah menyakiti dalam bentuk pengkhianatan, maka jangan berikan hati kalian lebih dalam lagi, karena kalian akan semakin disakiti setelahnya. Alhamdulillah ternyata kata Mbak Yuni gak se-ekstrim itu. Maka versi yang kedua, versi yang gak ekstrim-ekstrim nih. Cuman masalah administrasi mungkin, cuman masalah ketidakcocokan dengan keluarga besar mungkin, atau bermasalah dengan komunikasi dan selera kita atau bla bla bla. Gak ada orang yang langsung kayak nyambung, Mbak. Orang yang saling mencintai pun pasti ada sisi-sisi yang berbeda di antara mereka. Dan kita belajar berdamai dengan semua itu. Dan itu bagian dari kesiapan kita menikah. Kalau kita nggak pernah bisa berdamai dengan perbedaan, nggak bisa berdamai dengan kekurangan orang lain, yakin saya kita belum siap menikah. Saya yakin itu orangnya belum siap menikah. Karena mencari apa sih? Mencari kesempurnaan. Nggak akan ketemu. Mencari kenyamanan yang utuh. Sulit juga kita berekspektasi setinggi itu. Kita harus berdamai, sesekali mungkin gak nyaman, sesekali berbeda, sesekali kita agak kaget, sesekali kita bete dengan segala kekurangan dan perbedaan yang ada pada pasangan kita. Toh dia pun harusnya begitu kepada kita, karena kita juga bukan manusia sempurna. Nah kalau kita udah siap berdamai dengan ini, insya Allah berarti kita udah siap berumah tangga, udah siap menikah. Karena pernikahan pasti akan diuji dengan hal yang kayak gitu. Walaupun mereka saling mencintai, walaupun mereka dua-duanya soleh-solehah, bukan berarti orang yang soleh-solehah gak pernah bertengkar kan? Bahkan sahabat Nabi dua-duanya soleh-solehah. Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid bin Harisah, setahun cerai. Padahal dua-duanya ahli surga. Nabi dengan Hafsah, pernah Hafsah diceraikan sama Nabi. Padahal itu Nabi loh, keluarga besar Nabi tuh, rumah tangga Nabi. Pernah Nabi menceraikan Hafsah, tapi kemudian Allah menyuruh Nabi untuk merujuk Hafsah. Apakah ada kejahatan? Nggak ada kejahatan di rumah tangga Nabi. Dua-duanya soleh-soleha, dua-duanya. Yang satu malah sempurna sebagai kekasih Allah, yang satu lagi perempuan terbaik, ahli surga. Namanya manusia, tetap aja ada sisi-sisi insaniyah, kemanusiaan yang membuat mereka nggak nyaman. Intinya kita belajar berdamai dengan hal-hal yang nggak nyaman itu. Itulah kesiapan kita menikah, Pak. Dan biasanya pernikahan itu akan diuji yang paling berat di 3 tahun pertama. Kalau 3 tahun pertama kita bisa kita lewati dengan sabar, insya Allah berikutnya pasti lebih ringan. Jadi kalau belum 3 tahun, bahkan belum memulai, kita udah nggak siap dengan perbedaan dan ketidaknyamanan, rasanya kayaknya kita belum siap untuk tanggung jawab dan beban-beban pernikahan berikutnya.